Halo teman-teman, nama saya Morris. Jadi beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan mengenai dua sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Jadi saya akan menjelaskan konsep sifat koligatif ini melalui suatu praktikum, yaitu pembuatan es krim yang merupakan contoh dari penurunan titik beku. Lalu garam yang berperan dalam pembuatan es krim ini akan memindahkan kalornya ke es. Jadi sehingga terbentuklah es krim. Tapi sebelum kita mulai praktikumnya, mari kita bahas tentang apa itu sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat dari suatu larutan yang hanya tergantung pada konsentrasi partikel suatu zat terlarut tetapi tidak pada jenisnya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke praktikumnya, saya akan cerita sedikit tentang tokoh utama dalam praktikum saya, yaitu garam. Jadi garam itu biasa kita sebut NaCl. Jadi NaCl ini memiliki asam dan basa yang sangat kuat. Oleh karena itu, garam dapur ini dapat terionisasi secara sempurna, dan berarti derajat ionisasinya akan berhasil 1. Ya, jadi alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah susu, wadah menyimpan hasil praktikum yaitu es krimnya, zip bag, lalu tokoh utama kita yaitu garam, wadah pengocok, dan es batu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengisi susu ke dalam zip bagnya. Sudah cukup, kita tutup. Lalu sebelum kita masukkan ke wadah pengocoknya, lebih baik kita tuangkan dulu garamnya. Jika ingin hasilnya lebih baik, kita akan menaruh zip bagnya di antara es batu yang ada dalam tempat pengocokan. Jangan lupa tutup rapat-rapat agar tidak bocor. Tutup. Lalu kita mulai mengocoknya. Ya, setelah beberapa menit ke depan, sekitar 5 menitan, kita cek es krim kita sudah jadi. Tinggal kita sajikan di wadah yang sudah kita siapkan. Ini dia hasilnya, tinggal kita santap. Jadi mungkin masih ada beberapa dari kita yang masih kurang memahami tentang sifat koligatif larutan. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan mengenai tekanan osmotik. Jadi apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah besarnya suatu tekanan yang harus diberikan pada permukaan suatu larutan untuk mencegah terjadinya osmosis. Lalu, apa itu osmosis? Osmosis adalah perembasan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan atau dari larutan encer ke pekat melalui selaput permeabel. Lalu, jika tekanan yang diberikan melampaui tekanan osmotiknya, maka terjadi osmosis sebalik atau suatu metode penyaringan yang mampu menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan dengan cara memberi tekanan pada larutan saat larutan itu berada di salah satu sisi membran seleksi atau lapisan penyaring. Jadi salah satu contoh penerapan tekanan osmotik adalah ketika kentang kita rendam dalam air, maka lama-kelamaan kentang itu akan jadi membengkak. Sekian, terima kasih.